Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau subuh hari itu adalah waktu untuk mengawali hari. Jadi memang harus diisi dengan semangat. Mari kita ulang bersama ya. Karena semangat di awal hari menentukan rezeki sepanjang hari. Mari kita sama-sama lebih semangat. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru kisah sahur toh. Jadi semangat. Sebentar siang baru dilihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Ta'ala. Allah memberikan kita kemuliaan demi kemuliaan. Pertama, Allah memberikan kita waktu yang mulia. Kedua, Allah memberikan kita tempat yang mulia. Dan yang ketiga, Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang mulia. Coba kita hitung-hitung nikmat Allah ini. Masya Allah. Pertama, Allah memberikan kita waktu yang mulia. Pertama, kita berada di waktu subuh, waktu yang begitu mulia. Dan lebih hebatnya lagi, lebih mulianya lagi, subuhnya di bulan suci Ramadan. Sebuah kado, sebuah hadiah yang sangat amat spesial untuk orang-orang yang beriman. Tidak sembarang orang yang mendapatkan hadiah ini. Tahun lalu atau 2 tahun yang lalu kita masih berkumpul bersama sanak keluarga kita, teman kita, kerabat kita. Coba kita cek satu persatu. Ada yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Tidak sempat lagi mengumpulkan amal-amal soleh di bulan suci Ramadan yang kita dapatkan ini. Itu artinya begitu spesialnya Allah memberikan kita hadiah tahun ini bulan suci Ramadan. Maka ini satu kemuliaan tersendiri. Lalu kita berkumpul di tempat yang mulia. Tidak sembarang orang yang mampu melangkahkan kakinya ke tempat ini. Karena tempat ini begitu mulia dan hanya dikejar orang-orang yang mulia. Dan itulah kemuliaan yang ketiga, berkumpul bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang paham tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi tempat mana lagi kita akan belajar kalau bukan di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah memasuki hari ke Masya Allah. Tidak terasa sisa 25 hari lagi. Jadi semangat ini harus dijaga. Momentum ini harus dijaga. Maka pada kesempatan subuh ini izinkan kami menyampaikan sebuah ceramah momentum Ramadan. Ada 3 momen yang begitu luar biasa yang Allah berikan kita di bulan suci Ramadan ini. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Allah menjadikan Ramadan ini sebagai bulan maghfirah. Bulan penuh ampunan. Kita mungkin banyak dosa. Kita ini manusia biasa. Siapapun pasti pernah berbuat salah. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Sekotor-kotornya orang di masa lalu, masa depan setiap hamba itu masih suci. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bandingkanlah diri kita dengan diri kita di masa lalu. Kalau hari ini kita bertobat, itu ciri bahwa kita lebih baik. Kalau tahun ini kita bertobat, berarti kita lebih baik. Jangan sampai kita selalu merasa soleh, karena itu salah. Tapi selalulah merasa salah, karena itu adalah bentuk soleh. Jangan sampai kita merasa pintar, tapi sering-seringlah pintar merasa.
merasa diri ini harus lebih baik lagi, tidak pernah puas dengan pencapaian amal-amal soleh. Dan selalu kita berlomba dengan diri kita di masa lalu. Tapi kalau dalam perkara akhirat kita boleh melihat orang yang lebih baik amalnya dibandingkan kita. Namun kalau dalam perkara dunia, maka selalulah lihat yang di bawah kita. Tapi dalam perkara amal soleh kita harus lihat di atas. Ini momentum Ramadan kita bisa mendapatkan suatu metamorfosis, perubahan di dalam hidup. Momen yang luar biasa. Ada perumpamaan momentum perubahan ini, kita belajar dari dua makhluk Allah. Ada ulat dan ular. Mungkin biasa kita dengar dari para ustadz yang menyampaikan perumpamaan ini. Kita tahu ular itu makhluk Allah yang juga berpuasa. Puasanya ternyata lebih lama daripada kita. Ular berpuasanya selama 40 hari. Menahan diri dari makan. Walau ada makanan lewat, tidak ada keinginan untuk makan. Kenapa? Karena saat itu dia sedang mengganti kulitnya. Proses mengganti kulit ini begitu lama dan sakit rasanya. Tapi dia bisa tahan. 40 hari loh. Lama. Namun apa yang terjadi ketika dia berhasil menahan dirinya dari makanan yang selalu lewat. Bahkan misal ada makanan yang datang tepat di depannya, dia tidak ada keinginan untuk makan. Tidak ada godaan sama sekali. Tapi akhirnya setelah mengganti kulit, ular tetaplah ular. Dia tetap memangsa, dia tetap ganas, dia tetap makhluk Allah yang kita tahu menakutkan dan membahayakan. Jangan sampai kita ini seperti ular yang dari mana setiap Ramadan kita mungkin berpuasa menahan dahaga dan lapar, namun sifat kita masih sering mengambil hak orang lain, kita masih zalim, kita masih sering bermaksiat setelah bulan suci Ramadan ini. Naudzubillah. Maka mari kita belajar untuk bermetamorfosis seperti ulat. Kalau tadi ular, ini ulat. Ulat itu makhluknya lebih kecil daripada ular. Namun kita tahu walaupun kecil begitu, dia begitu menggelikan dan menjijikkan kalau ada di dekat kita. Namun ingatlah, ulat juga berpuasa. Tidak lebih lama daripada ular. Dia kurang lebih 14 sampai 16 hari. Saat dia berpuasa, dia berubah wujudnya menjadi kepompong. Dan menahan dirinya dari yang namanya makan dan minum. Terik panas matahari, hujan yang turun, angin kencang, dingin rasanya, tetap dia bisa menahan diri. Bahkan ancaman dari pemangsa, burung, atau apapun itu makhluk lainnya, dia tetap bertahan diri, dia tidak ngapa-ngapain, berdiam diri aja. Dan subhanallah, atas kesabarannya, di dalam proses metamorfosisnya ternyata setelah itu, perlahan-lahan keluarlah makhluk baru dari dalam, yakni kupu-kupu yang begitu indah. Coba perhatikan kalau ada kupu-kupu yang berterbangan di taman-taman rumah kita, begitu indah sekali. Itulah perumpamaan kaum mukminin yang ketika mendapatkan momen Ramadan ini, dia berubah menjadi lebih baik. Perangainya terhadap sesama lebih baik lagi, kepada tetangga, apalagi kepada kedua orang tua. Lebih berbakti, lebih banyak amal solehnya, lebih banyak sedekahnya, lebih sabar orangnya. Setiap kata-katanya enak didengar. Karena itulah ciri mukmin, dia menjaga lisannya. Dia begitu indah dipandang oleh manusia. Atas buah kesabarannya di bulan suci Ramadan ini, dia bermetamorfosis. Inilah manfaat momen dari bulan suci Ramadan ini. Itu yang pertama. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momen yang kedua adalah bulan suci Ramadan ini, selain bulan yang penuh maghfirah, kita juga mendapatkan bulan ini sebagai bulan yang penuh berkah. Berkahnya banyak sekali, dilipat gandakannya pahala. Betapa banyaknya rezeki, berganda-ganda, masya Allah. Kalau kita cek ini, kita baca Quran,
kita bersedekah, itu luar biasa. Kalau kita paham momentum Ramadan ini, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu demi waktu untuk berbuat yang sia-sia. Pasti kita penuhi dengan segala bentuk amal soleh. Banyak sekali bentuk amal soleh, yang dimana setiap amal soleh itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Baca Quran misalnya, 1 huruf pahalanya 10, dikali lagi 10, deh 100. Di dalam riwayat bahwa alif lam mim ternyata bukan 1 huruf, 3 huruf, Masya Allah. Dan Allah membalasnya banyak sekali. Apalagi para penghafal Quran itu biasa kan lagi proses, dalam proses menghafalnya kan kadang dia mengulang-ulang dan mengulang. Bayangkan setiap mengulangnya itu pahala lagi. Itulah keutamaan kalau menghafal Quran. Alhamdulillah saya bersyukur sekali karena punya istri penghafal Quran 30 juz. Sedangkan suaminya cuma hafal juz 30. Jadi perbedaannya antara langit dan bumi. Saya kalau lagi melihat istri saya murojaah, saya cuma bantu, saya lihat Al-Quran dan beliau menghafalkannya. Saya tuh kadang beda-beda. Ini begini mau otaknya kalau penghafal Quran di nakal mantongnya kalau otak. Yang begitulah kita dari kalangan umum yang menikahi wanita soleha. Saya bersyukur sekali akan hal tersebut. Nah, belum lagi amal soleh yang lain kepada istri, ya itu pahalanya berlipat kalau kita naikkan uang jajannya. Oh iya, karena setiap nafkah dihitung sedekah. Karena istri itu cuma butuh dikasih 2 hal, tidak butuh yang lain. 2 hal saja yang perlu dikasih. Yang pertama, kasih sayang. Yang kedua, kasih uang. Iya, yang begitu. Karena sekarang kan cinta tidak mengenal nih warna kulit. Sekarang cinta itu mengenal warna duit. Dan istri itu tidak perlu banyak berdebat dan banyak pendapat di depannya. Yang paling penting itu banyak pendapatan, bukan banyak pendapat. Nah begitu juga memang kalau para istri. Bagaimana Bu? Ibu? Ada jadi? Nah memang begitu. Maka di bulan suci Ramadan ini waktunya kita untuk membahagiakan orang-orang di rumah. Ya, para istri itu memang dia punya kodrat itu, kalau bukan ngemil, ngemol, ngomel. Pahami ini. Biarkan dia banyak cerita, kita banyak diam saja. Karena lelaki sejati itu sedikit bicara, banyak transfer. Itu Umar itu sering dimarahi sama istrinya. Ada seorang sahabat mengeluh, mau datang ke Umar untuk mempertanyakan ini, kenapa istriku suka sekali mengeluh ini, bagaimana cara mentaktisi dan menstrategi gitu. Datanglah ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru di depan pintu ini Umar bin Khattab dimarah-marahi. Dan kita tahu bagaimana sikapnya Umar bin Khattab ketika dimarahi. Diam-diam ji, seperti hilang itu yang namanya ketegasan sosok Umar yang kita tahu dia perangainya keras, tegas. Kayak seperti mentomi orang yang ada bosnya ternyata. Istrinya dimarahi, diam-diam ji. Ini sahabat yang mau mengadu dan mau minta fatwa dan mau minta pendapat. Akhirnya tidak jadi. Nah tahu jawabannya. Belum cerita ini Umar, nah tahu jawabannya. Oh ku tahu. Berarti ya biarkan mami pote-pote itu istri, tidak apa-apa. Subhanallah. Maka istri itu butuh memang dikasih sesuatu, ya. Butuh dikasih sesuatu. Contohnya ya, hal-hal sederhana. Kita lihat. Istri itu dia tidak butuh sesuatu yang ribet. Sederhana saja. Kata-kata cinta, ya. Bilang mikir sama istri tak, bilang mikir begini. Baik-baik. Kasih saja dia bunga. Bahagia itu. Apalagi dengan tamannya, tambah bahagia itu. Jadi istri itu hal sederhana kita ucapkan I love you lewat chat, ketemu langsung sebelum berangkat sayang, saya akan kembali untukmu. Langsung sekali. Sederhana aja. Demi kita terlalu banyak cerita tak? I love you saja itu nah bahagia. Kamu segalanya untukku. Aceh. Serius ini. Jadi insya Allah tema kita ini lebih banyak membahas tentang romantisme dan parenting. Nah ini kita akan bahas nanti di
momen yang ketiga akan sebentar saya bahas tentang parenting. Jadi istri ini memang perlu untuk dibahagiakan, perlu sekali. Nah, itu momen yang kedua. Lalu momen yang ketiga, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Momen yang ketiga, Ramadan ini jangan disia-siakan. Karena bulan ini bulan yang dimana seluruh doa diijabah. Kalau pertama tadi momennya adalah bulan penuh maghfirah, yang kedua adalah bulan yang penuh berkah, lalu yang ketiga bulan yang dimana doa-doa diijabah. Waktu-waktunya semakin jelas di waktu sahur tadi itu kalau berdoa banyak sekali, pasti diijabah. Tidak ada doa yang tidak dijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepada aku. Bahkan di setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita selalu meminta kepada Allah. Tapi syaratnya adalah iyyaka na'budu, kita beribadah dulu. Wa iyyaka nasta'in, baru minta. Jadi ngacak. Ibadah dulu baru doa. Puasa itu ibadah. Dan orang yang berpuasa, orang yang beribadah baru minta doa, dikabul. Ini waktu-waktu yang paling penting. Saat berpuasa, berbanyak doa. Ada yang kasih marah-marah berdoa, ya Allah. Iya, itu momen terbaik. Lalu yang ketiga, pada saat menjelang buka puasa, jangan sampai kita menghabiskan waktu hanya di depan televisi dan HP 15 menit sebelum buka puasa. Itu momen terbaik kalau kita umroh, ya, kita cek itu, subhanallah. Pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu 30 menit sebelum adzan maghrib berkumandang, itu semua orang sudah berjejer itu. Dan semua tangannya menghadap kepada Allah, ya Rabb. Di dalam hati berteriak, tapi cuma Allah yang dengar. Kita meminta. Usaha kita ingin laris, karir kita ingin naik, studi kita ingin kelar. Anak-anak kita doakan semoga jadi anak soleh dan soleha. Kita minta sama Rabb. Bulan Ramadan ini adalah waktunya untuk melihat keajaiban demi keajaiban dari doa-doa itu akan dikabulkan. Ada seorang ibu, ini perumpamaan kembali lagi kepada hal kupu-kupu. Ibu ini waktu dia sedang membereskan tamannya, dia ingin sekali memiliki taman yang banyak kupu-kupunya. Dan dia akhirnya pergi ke toko bunga dan membeli banyak sekali pot dan begitu pula bunganya. Pada saat dia sudah memilih banyak bunga, dia masukkan ke dalam mobilnya sambil berdoa, ya Rob, semoga engkau mendatangkan kupu-kupu yang indah dan banyak di depan taman rumahku. Akhirnya sampai di rumah, dia mulai menyusun baik-baik. Dia menata tamannya. Selama sepekan, apa yang terjadi? Bukannya kupu-kupu yang datang, tapi yang datang ulat bulu. Proteslah di dalam hati sang ibu. Gimana nih? Perasaan saya berdoa minta kupu-kupu, tapi kenapa banyak sekali yang ulat datang ini? Saking ulat, menggelikan, jijik akhirnya sang ibu ini. Dan akhirnya saking jijiknya dia bawa semua itu pot bunganya yang dia sudah beli, dia simpan di dalam gudang. Karena dia tidak tahan dengan banyaknya ulat. Dia pikir itu hama. Sama persis ketika kita melihat anak kita yang hiperaktif, lari ke sana kemari, susahnya diatur. Belum lagi anak kita yang keras kepala. Belum lagi anak kita yang terlalu cerewet. Ada banyak hal. Kita lihat di rumah tangga kita, di rumah kita, banyak sekali karakter anak kita yang berbeda antara anak pertama dan anak kedua dan seterusnya. Tapi ingatlah, itu seperti ulat bulu tadi. Kalau sabar-sabar sedikit, lihat nih hasilnya. Anak yang hiperaktif itu, kelak nanti dia akan bisa memimpin banyak perusahaan dalam satu waktu tanpa merasakan lelah. Anak-anak yang keras kepala di masa kecilnya, dia akan memimpin perusahaan sehingga perusahaan tersebut jadi besar. Bahkan dia memimpin perusahaannya sendiri. Anak-anak yang cerewet, dia mampu meyakinkan banyak orang, menjadi influencer yang berpengaruh bagi banyak orang. Ada banyak sekali cerita-cerita yang dimana kita tahu dulunya masa lalunya adalah anak-anak yang kita tidak pernah tahu bagaimana masa kecilnya. Namun akhirnya dia berubah, bermetamorfosis. Dan inilah yang didapati sang ibu ini pada saat dia mencari pemotong rumputnya. Dia akhirnya
Ingat, oh itu pemotong rumput kok ada di dalam gudang. Pas mendekati gudang, perlahan-lahan dia buka, kaget, keluar banyak sekali kupu-kupu dari dalam gudang tersebut. Kaget ini ibu, kupu-kupu, dan dia akhirnya melihat dan dia pun mengikuti kupu-kupu ini sampai ke taman dan dia sudah melihat tamannya sudah diisi dengan kupu-kupu yang begitu indah. Ternyata selama ini ulat bulu tadi menjadi apa? Kepompong dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Jadi memang perlu kesabaran. Ingat semua doa kita itu diijabah. Maka selalulah meminta doa yang baik-baik. Anak kita ya, kita doakan dia menjadi anak yang soleh. Karena doa ini amat penting. Doa ini amat penting. Kisahnya jelas, ada seorang anak kecil usia 8 tahun jahil sekali. Ibunya memasak daging kambing lalu dia akhirnya mentaburinya dengan pasir mainannya. Sang ibu langsung melihat kalau ibu yang pintar, ibu yang soleha, dia tidak akan mengutuk anaknya dengan kutukan yang jahat. Seperti maling kundang yang dikutuk jadi batu. Saya heran kenapa tidak dikutuk saja jadi anak soleh. Kan sama-sama dikutukan tuh. Atau dikutuk jadi batu emas, kan bisa dijual. Atau jadi batu tawas, masih bisa dipakai. Kalau sakulu. Namun perbedaan sang ibu ini kisah nyata. Ibu ini ketika melihat anaknya jahil seperti itu, dia usir anaknya keluar. Keluar nak. Semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Ucapannya dia tetap kontrol walaupun hati sedang panas. Iya. Dia bilang semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan terbukti usia 22 tahun sang anak ini menjadi imam Masjidil Haram. Pasti tahu begitu orangnya? Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan itu kisah nyata beliau. Dan akhirnya memimpin 2 masjid sekaligus, Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Masya Allah. Gara-gara apa? Doa. Kalau mau Ki Anatta ingin menjadikan kita ini sebagai teladannya, maka belajarlah dalam surah Al-Muzammil. Rasulullah itu diberikan bekal qaulan tsaqila. Semua umat yang beliau pimpin itu takluk. Istri beliau tidak sedikit. Beliau juga punya banyak anak. Banyak umatnya, sahabatnya. Bayangkan pemimpin negara. Tentu harus ada bekal. Ternyata bekalnya adalah qaulan tsaqila. Rumus qaulan tsaqila, perkataan yang bobotnya tinggi. Bobotnya berat. Didengarkan sedikit saja langsung orang bisa meresapi dan langsung menghayat. Subhanallah. Rumusnya dalam surah Al-Muzammil 5 ayat pertama. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi qawlan tsaqila. Qawlan tsaqila ini bisa terwujud kalau kita tegakkan 2 hal. Yakni mendirikan sholat lain. Yang kedua, membaca Quran secara tartil, pelan, tartil. Ramadan ini mengajarkan kita untuk selalu mendirikan sholat lain, tarawih, dan 2 rakaat sebelum kita ke masjid. Perlu itu. Dan baca Quran. Kalau kita sudah mempertahankan 2 hal ini, insya Allah anak-anak kita itu akan menjadikan kita teladan dan dia lebih mudah untuk diberikan pemahaman. Serius ini Masya Allah. Makanya Rasul itu selain qaulan tsaqila, qaulan syahida. Sedikit bicara, tapi apa yang beliau sampaikan itu hadisnya kan rata-rata pendek. Tapi betul-betul kita kagum sekali dengan setiap hadisnya. Nah, dari sini kita bisa belajar nih. Momen Ramadan ini kita bisa mengamalkan itu semua, mendapatkan 3 kebaikan bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita bisa menjadi kupu-kupu tadi. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai kesimpulan atau sebentar saja kesimpulannya, karena kita mau buka sesi tanya jawab, saya langsung buka saja. Nanti pada sebelum pukul 6 baru saya kasih kesimpulan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada mic di sana.
Tapi tabe, jangki bertanya bagaimana caranya tadi itu ada bunga. Jam kita tanya gitu nah. Kau stop mewah ki. Tema kita tentang romantisme dan parenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentang tadi maghfirah. Biasa kita mendengar maka Ramadana di mana waktu sahabat kufir adalah mengatakan min safihi wa mata asal. Saya ingin menggarisbawahi itu wa mata asal. Sampai sekarang seolah-olah masih pusing saya itu tentang diampuni dosanya yang akan datang. Iya. Kalau yang sebelumnya mungkin masih logika. Kalau yang akan datang kira-kira bagaimana pemahamannya itu. Terus yang kedua tentang doa yang diijabah itu. Mungkin ada syaratnya sehingga doa itu diijabah atau tanpa syarat saja sehingga diijabah itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, nama tabe Ustaz? Nasir. Akhi Nasir, Masya Allah. Bagus pertanyaan tak. Menurut hadis yang saya pahami dan hafal, hadis tersebut itu tidak ada akhirnya di akhir, karena saya langsung mendapati hadis yang diriwayatkan Bukhari, terus Imam Ahmad dan Al-Hakim. Itu cuma sampai min dzambi, cuma sampai di sana. Saya baru juga dengar itu kalau ada diampuni untuk masa yang akan datang. Oh tidak, yang diampuni itu memang dosa-dosa kita yang lalu, dosa-dosa kita yang lalu. Jadi saya tidak mendapati riwayat yang sahih ataupun hasan untuk kalimat terakhir tadi. Itu yang saya pahami dan saya pelajari. Kalau sampai min dzambi, dosa-dosa yang di masa lalu, ya itu betul. Dan saya sepakat sekali, dan itu memang hadisnya sahih. Bukhari, Imam Ahmad dan Al-Hakim. Itu perawinya ya. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Lalu doa, syaratnya pasti ada. Kita kalau berdoa itu seperti kalau mau ketemu pejabat itu, tentu ada adabnya. Ya, tentu ada adabnya. Kalau biasa kita itu ke kalau kita datangi kantor-kantor ya, mau minta apa begitu sumbangan, pasti pakai adab. Iya. Kalau kita berdoa, adabnya yang pertama itu pastikan kita dalam kondisi bersuci. Kalaupun tidak bersuci, karena ini sunnah saja, yang paling utama adalah kita memuji Allah terlebih dahulu. Lalu yang kedua bersolawat. Karena ada dalam hadis riwayat Tabarani, doa kita itu menggelantung antara langit dan bumi, dia akan sampai ke atas, dia akan tembus ke langit kalau kita bersolawat. Jadi syukur solawat, ini syarat pertama. Alhamdulillah ya Allah, segala puja untukmu ya Allah. Hamba memujimu dengan segala pujian yang kau miliki, baik yang engkau ajarkan di dalam kitab-kitabmu maupun kepada hamba-hamba pilihanmu, kepada nabimu dan rasulmu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kirimkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah ini sudah syarat utama ini. Jadi kalau berdoa itu tentu kita harus memulai dari itu. Nah lalu minta mikir, ya Rob, kalau kita mau minta diampuni, jauh lebih baik kalau kita menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna. Kalau kita mau minta diampuni oleh Allah, ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, ampuni dosaku ya Allah. Kalau kita mau minta rezeki, minta ya Razzaq. Jadi sambil menyebut nama-nama Asmaul Husna, itu baru kita sebutkan doa, itu yang paling keren. Namun yang bagus di dalam Islam itu, dia tidak perlu pakai perantara, langsung minta ke Allah. Ada seorang, ini kisah bagus sekali. Gara-gara doa ada orang masuk Islam. Orang Hindu, dia seorang
dia PhD, doktor. Nah, bertanya kepada Imam Syamsi Ali, berteman sama beliau kan. Imam Syamsi Ali menceritakan, apa keunikannya Islam? Oh, itu pertanyaannya. Kalau ada keunikannya Islam, maka saya akan masuk Islam hari ini juga. Kan sempat diskusi sebelumnya sampai dia akhirnya bertanya seperti itu. Dan akhirnya Imam Syamsi Ali mengatakan, kalau kita menyembah Tuhan yang satu. Akhirnya sang Hindu ini mengatakan, ya kami juga begitu. Cuma menyembah Tuhan yang satu. Akhirnya Imam Syamsi Ali bertanya, lah, terus untuk apa sungai Gangga yang dikeramatkan tersebut dan sapi-sapi itu dikeramatkan disembah begitu? Dan patung-patung juga yang dibuat-buat itu dijadikan dewa seperti itu. Akhirnya sang Hindu mengatakan, oh sebenarnya ini cuma perantara saja. Kita tetap menyembah Tuhan yang satu. Akhirnya Imam Syamsi Ali memberikan perumpamaan yang bagus sekali. Waktu itu masih Barack Obama, karena beliau kan tinggal di Amerika. Akhirnya Imam Syamsi Ali mengatakan, kalau Anda punya kesempatan ketemu Barack Obama, lebih bagus mana? Ketemu dulu ajudannya, ketemu dulu asistennya, baru ketemu langsung orangnya. Atau langsung ketemu aja dengan Barack Obama tanpa mesti ada peraturan-peraturan ketat. Mesti ketemu ini, mesti ketemu itu dan sebagainya. Apa kata sang Hindu? Wah, kalau bisa langsungnya lebih bagus lagi ya. Itulah Islam. Kalau Anda mau meminta langsung kepada Allah, langsung saja, tanpa perlu syarat-syarat yang ribet tadi, ya, bawa patung dulu baru menyembah. Kapanpun saya butuh Allah, hari ini juga saya langsung minta sama Allah atas apa yang saya inginkan. Dan saat itulah tidak lama, cuma sehari saja, akhirnya dia memutuskan syahadat. Subhanallah, gara-gara doa. Jadi kita ini beruntung sekali memang, tidak pakai syarat yang ngejelimet mesti harus bagaimana. Kita langsung minta sama Allah, hanya pakai adab saja. Seperti itu. Masya Allah. Semoga jelas ya. Wallahu ta'ala. Silakan yang mau bertanya lagi. Masih ada waktu 10 menit. Syaitan itu kan dua jenis ya, itu yang harus kita pahami. Syaitan itu dari kalangan jin dan ada juga dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin memang sedang dibelenggu, tapi manusia kan tidak dibelenggu. Jadi syaitan-syaitan dari kalangan manusia tetap pasti menggoda. Namun lebih ringan mikir rasa sekarang karena manusia mami yang kita hadapi. Godaannya teman teh kenapa soalnya puas. Kan begitu. Sifat-sifat syaitan itu masih ada dari kalangan manusia. Itulah kenapa penting sekali memilih pergaulan. Rasulullah mengumpamakan pergaulan itu seperti kita memilih perumpamaan saja ya. Kita memilih bergaul dengan pandai besi dan penjual minyak wangi. Kalau pandai besi tidak pergi ke ngalas, bau bakaran kalau duduk di dekatnya. Kalau penjual minyak wangi, kita bergaul tidak beli nak kasih wanginya. Kalau beli nak kasih diskon, kan teman. Itu bagusnya. Bahkan nak kasih bonus, beli mau kedua, saya kasih gratis 4. Itu bagusnya kalau bergaul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Jadi memang perlu sekali kita membentuk karakter umat ini dengan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ada bagus sekali ini, Buya Hamka itu pernah bertemu dengan seseorang. Dan seseorang ingin mengatakan, wah ternyata di Saudi itu ada tunjian di PSK. Ada ternyata tempat maksiat. Pikir saya di sana ini
apa negara Islam baru tidak ada di tempat maksiat. Nah bilang Buya Hamka, saya ke Amerika tidak ada tempat maksiat kuliah. Masa Buya? Nah justru Amerika itu tempatnya tempat maksiat. Nah akhirnya Buya Hamka memberikan begitulah. Kalau lalat itu biar diyakinkan tentang wanginya bunga, dia hanya akan tetap mengambil sampah. Ya, jadi perlu memang karakter kita ini dibentuk sejak dini. Anak-anak kita itu dipergaulkan dengan pergaulan-pergaulan yang baik. Kita juga harus menjadi teladan untuk itu. Karena anak kita itu mencontoh, melihat, bukan mendengar. Saya kasih ke psikologinya, karena saya belajar ilmu psikologi. Coba angkat tangan kanan seperti ini. Tadi semuanya kalau bisa. Tangan kanan di atas, baru diputar seperti ini, bolak-balik. Terus semakin kencang, lebih kencang, semakin kencang, terus lebih kencang lagi sampai melayang. Terus lalu pegang dagu. Itu saya heran manusia ya. Disuruh pegang dagu, jidatnya pegang. Itulah umat ini butuh teladan ya. Iya. Ini Ustadz di atas mimbar ini tidak didengar, dilihat. Saya berbicara ini sebenarnya tidak didengar, cuma dilihat. Bagaimana cara menyampaikan ceramahnya bagus, itu lucu. Kan itu yang biasa cari itu jamaah. Harus yang humor, harus yang lucu. Itu saya heran. Maka dakwah terbaik itu adalah teladan. Umat ini, anak kita, istri kita itu melihat bukan mendengar. Tadi itu 70% pindah ternyata dagunya. Bisa dipahami ya? Iya. Ya, satu lagi pertanyaan. Silakan. Oh iya. Iya. Oh, iya. Ini challenging kita karena kita juga yang pakai HP. Orang tuanya dilihat pakai HP. Namun alhamdulillah di rumah itu saya sama istri itu memang kompak bikin aturan tersendiri. Kita tidak boleh kasih pegang HP itu anak. Kalau saya pribadi memang pekerjaanku di depan HP dan laptop, ya. Karena saya selain dakwah, saya itu dagang online. Jadi memang kita harus buat aturan. Sebenarnya kenapa anak itu main gadget? Karena orang tuanya yang biarkan nih. Coba kalau tidak pernah dikasih pegang, tidak penasaran gitu. Maksudnya tidak mau tuanya pegang. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini untuk barang orang dewasa. Sama dulu persis kita dulu waktu main video game dulu. Saya ingat sekali juga dulu dibatasi waktu. Sebenarnya paling utama itu adalah pembatasan waktu. Ya, ada waktu-waktu tertentu di hari libur kah misalnya. Dan itu pun juga kita harus bikin mode anak. Klik itu dan hanya kita yang bisa membuka selain mode anak. Supaya aman dari akses sesuatu yang iklan-iklan. Kan iklan sekarang itu mohon maaf ya. Buka ke YouTube, kalau pakai email itu kan ada namanya iklan itu kan dikategorikan ada untuk anak-anak, ada untuk usia 18 tahun ke atas. Kalau anak masih di bawah 18 tahun itu kadang muncul iklan snack, TikTok, naudzubillah, itu saya heran juga. Padahal biar konten ceramah ini nah. Iya. Itulah kenapa saya punya YouTube itu. Ada yang punya YouTube di sini? Ada? Jangan lupa. Coba cari ke YouTubeku Sarwandi Eka Sarbini. Itu di situ banyak sulap, banyak ceramah dan ilmu bisnis. Nah, jangan lupa kalau setiap nonton ya like, komen dan share. Alhamdulillah saya itu sudah menghapus konten-konten riba yang ajak pinjol, pinjaman online. Itu naudzubillah. Saya itu hindarkan itu iklanku karena saya juga sudah monetize itu akun YouTube. Saya tidak mau orang yang nonton ini dan saya juga dapat penghasilan dari konten-konten seperti itu. Hanya saya berusaha untuk menghapus mentomnya.
Saya pernah juga masih dapati, bukan tidak ada alhamdulillah yang investasi seperti itu, dia mengajak pinjaman online. Ya alhamdulillah itu sudah tidak ada karena saya sudah batasi itu tidak boleh. Namun yang saya heran ini yang mana ini untuk iklan-iklan yang kayak TikTok yang joget-joget sama yang snack itu, naudzubillah itu kadang ya, tapi lebih banyak iklan yang umum. Ya, iklan-iklan yang umum. Nah, ini juga tantangan buat para konten kreator juga ini. Karena itu iklan tidak bisa dikontrol memang karena itu wewenangnya YouTube. Tapi maslahatnya ya manfaatnya lebih banyak. Nah, itulah kenapa sekarang banyak para ustadz mau itu salafi, mau itu apa sekarang sudah mulai merambah ke sana. Bahkan ada juga dari kalangan ustadz memilih menonaktifkan iklannya karena lebih aman. Ini luar biasa juga keputusan dari para ustadz yang memilih lebih selamat untuk menghadirkan konten-konten dan dakwah yang berkualitas. Ini luar biasa. Kalau saya masih batasi, ya saya masih batasi, tidak boleh muncul iklan-iklan yang berbau riba itu itu mantung yang buat saya takut. Itu akhirnya saya hapus. Nah, jadi sekarang kuncinya itu kalau anak hiperaktif, suka main gadget, hiperaktif itu normal. Nah, coba ingat dulu kita. Nah, lari tonji, lompat, ya, dari kursi, baru jatuh, tak dapat apa semua. Kita pernah mengalami itu. Nah, yang penting adalah jangan kita pernah berputus asa untuk mendidik anak. Mendidik anak itu pakai proses. Kalau tidak pakai proses, namanya mendadak. Kan mendidik, pakai proses. Tidak pakai proses, mendadak. Jadi memang harus memang sabar. Kan memang itulah pentingnya kita menjadi orang tua yang selalu berbenah diri. Karena parenting itu asal katanya parent, orang tua. Jadi tidak ada seni mendidik anak. Yang ada itu adalah seni memperbaiki diri. Jadi parenting itu sebenarnya adalah ilmu untuk memperbaiki diri, bukan untuk memperbaiki anak. Jadi kita dulu yang sebenarnya diperbaiki. Makanya saya banyak sekali ilmu parenting yang saya coba pelajari, ya, buku-buku, ikut seminar, ikut training, ikut workshop. Subhanallah ternyata akarnya cuma satu. Oh, saya harus perbaiki diri. Makanya saya itu kalau ikut begitu saya bawa istriku, ayo sama-sama saya. Karena kita ini madrasahnya. Saya ini kan jarang-jarang, bukan jarang sih, sering ketemu anak karena di rumah bisnis online. Hanya kadang itu ketika sudah berada di depan laptop, tutup di kantor, maksudnya dari dalam temen itu anak-anak, di luar mami sama mominya tuh sama uminya. Nah disitulah akhirnya penting sekali istri kita itu juga diberikan bekal, frekuensi harus sama, tidak boleh beda. Frekuensi harus sama. Kalau setel ke radio harus jelas ki frekuensinya. Kapan beda? Kresek-kresek ya. Begitulah juga frekuensi kita sama istri. Supaya apa? Kekompakan dalam mendidik anak itu sama frekuensinya, tidak beda ki. Nah, jadi sama persis itu alhamdulillah saya sama istri itu kompak betul, tidak boleh ada yang kasih pegang itu HP tak masing-masing ke anak. Tidak ada. Iya. Kita kunci ya, tidak ada yang bisa buka. Itu pun juga ada pegang takut-takut nih. Takut duluan nih. Tapi kan baru kode begitu, nah simpan nih malak-malak. Iya, sebenarnya dari sejak dini. Nah, maka memang paling penting itu dimulai dari sekarang. Jangan tunggu semakin parah ya. Karena tidak ada kata terlambat. Anak-anak itu juga ada tonji bosannya nanti. Ada tonji bosannya. Yang paling penting adalah kita dulu yang mulai. Kita dulu yang mulai. Ya, semoga ya. Nah, itu juga. Itulah tantangannya betul. Maka kita sebagai orang tua memang harus bisa hadirkan yang terbaik. Misalnya ya, HP kita kan banyak aplikasi. Kita yang harusnya kontrol itu isinya. Anak-anak yang intinya begini deh. Kalau dia sudah waktunya mentung belajar, minta sama Allah, ya Allah jagalah anak. Jagalah anak. Karena Allah sebaik-baik penjaga. Iya. Ada seorang anak yang ini anak kayak ndak ada mentumi kayaknya harapan. Sang guru ini pusing, dia anak yang paling bandel, jahilnya luar biasa di sekolah. Sang guru ini bingung bagaimana caranya ini mendidik. Orang tuanya juga angkat tangan. Kira-kira bagaimana caranya mengubah ini anak?
Ternyata sang guru ini ya berdoa terus. Menyebut nama sang anak di dalam doanya. Spesial. Jadi betul-betul disebut itu nama. Jadi kalau berdoa, jangan doa-doa yang Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu bagus, tapi sebutkin namanya Anatta. Karena kalau disebut namanya Anatta itu berarti, wih, sampai Allah pun mulai, berarti lu perhatikan ini anakmu ya. Akhirnya sang guru ini menyebut nama anak ini di dalam doanya, meminta ya Tuhan, ya Rabb, anak ini Engkau yang genggam hati. Karena yang menggenggam hati setiap hamba siapa? Allah. Sekeras apapun batu, kalau Allah yang buka hidayah bisa. Dan apa yang terjadi? Doa yang dipanjatkan sang guru ini terkabul betul. Anak ini berubah drastis, langsung menjadi anak yang diberikan hidayah, anak menjadi anak yang soleh. Jadi kuncinya adalah di doa. Kalau memang sudah parah banget gitu, kayaknya tidak ada yang harapan ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Seperti korek tadi. Kalau korek itu kita tahu bahwa memang dia, ceritanya kan korek itu kan keras apa semua. Di dalamnya gas, maunya membakar saja toh. Namun ingatlah yang namanya makhluk Allah yang genggam hati. Kalau kita lihat korek ini, lihat baik-baik. Coba kita berandai bahwa korek ini keras, tapi bisa lembek juga. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau minta sama Allah, itu kuncinya. Minta sama Allah, karena tidak ada yang tidak mungkin. Sekeras-kerasnya hati manusia, tidak ada yang keras sekali. Kalau Allah yang mau buka, hidayah terbuka. Itu kuncinya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja ya diskusi kita pada kesempatan ini. Semoga ada kesempatan berikutnya. Saya kayaknya udah 3 kali ya. Ada juga open diskusi waktu 2 tahun yang lalu, waktu sebelum pandemi ya. Subhanallah. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita bisa tanya jawab lagi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Setiap kelebihan datang dari Allahur Rahman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.